Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita akan bahas tema HyperOS. Karena kemarin kita udah bahas tema untuk MIUI. Ya, saya tahulah banyak yang masih menggunakan MIUI. Makanya sekali-kali kita masih akan menerapkan tema-tema untuk MIUI. Karena di Mi 11 Lite saya itu juga masih menggunakan MIUI. Jadi ya, kita bisa review lah untuk tema-tema MIUI. Dan kali ini kita akan review tema untuk HyperOS. Temanya ini simple, tapi tembus hingga ke akar. Bahkan tembus hingga ke bagian pengaturan, di bagian Google juga udah tembus. Dan yang pastinya tema ini direkomendasikan oleh salah satu teman kita yang ada di grup Tele. Oke, makasih banyak Bang untuk rekomendasi temanya. Dan oke, biar gak terlalu panjang durasi videonya karena di rekomendasi tema kali ini, insya Allah kita akan memberikan dua rekomendasi tema yang lumayan keren. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip. Oh iya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple keren yang pertama. Dan ini warnanya ungu ya. Saya suka banget warna ungu. Dari dulu nggak tahu kenapa saya suka dengan warna ungu. Dan oke, untuk wallpaper di rekomendasi tema kali ini itu semuanya udah aku ganti. Dan untuk link wallpapernya seperti biasa nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Atau mungkin kalian bisa gabung ke grup Tele. Di sana kita akan share juga wallpaper yang kita gunakan di setiap rekomendasi ya tema yang kita review. Dan oke, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini untuk widgetnya dia masih menggunakan widget standar, dan sini widgetnya sengaja nggak aku ganti karena kalau menurutku lumayan keren juga menggunakan widget standar. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan untuk icon packnya sih simple tapi ya keren. Sementara untuk control center pada tema ini ada perubahan. Sejatinya sih tema ini compatible di dual mode, tapi saya lebih suka menggunakan dark mode. Dan untuk indikator baterai dan juga bar sinyal pada tema ini ada perubahan. Untuk indikator baterainya dia hampir mirip seperti One UI 7 milik Samsung gitu. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di bagian sini juga udah ada perubahan. Untuk papan telepon pada tema ini konsepnya iOS, dan secara keseluruhan sih baik di bagian papan telepon, kontak di sini juga konsepnya semuanya iOS, termasuk untuk ke aplikasi pesan sistem. Setelan atau setting pada tema ini iOS banget. Di bagian atas ini ada sync in to your Apple, iPhone ataupun Apple ID, iCloud, media dan pustaka. Dan untuk tentang telepon, logo dari HyperOS di sini sayangnya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi ya kalau menurutku sih untuk di bagian logo itu jarang banget kita akses juga. Kebanyakan yang kita akses untuk aplikasi pesan WhatsApp. Sayangnya untuk tema ini dia masih absen di aplikasi pesan WhatsApp. Tapi yang keren untuk kontrol volume pada tema ini udah ada perubahan. Dia udah mengadaptasi kontrol volume tema-tema terbaru yang ada di sebelah kanan gitu. Dan untuk bentuknya dia agak sedikit lebih kecil ya, boncel gitu. Tapi ini sih keren untuk kontrol volume yang seperti ini. Nah sekarang ini udah banyak banget tema-tema yang menggunakan kontrol volume seperti ini. Untuk recentnya pada tema ini di HyperOS yang saya gunakan ataupun di Poco X6 Pro ini, untuk recent app-nya dia seperti ini ya. Jadi kayaknya kita nggak perlu untuk review di bagian recent app gitu. Dan oke, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen dia sayangnya masih menggunakan wallpaper yang sama ataupun menggunakan wallpaper standar dari bawaan dari temanya. Dan ini wallpapernya bisa kalian kostum sendiri ya, karena di sini masih menggunakan wallpaper bawaan dari HyperOS. Jadi kalian bisa kostum sesuai dengan keinginan kalian. Pilih bagian lokal dan seperti biasa kalian scroll ke bagian atas, dan saya punya wallpaper yang keren ya ini. Dia wallpapernya seperti kayak anime-anime gitu. Dan untuk wallpaper yang seperti ini nanti saya sertakan juga di kolom deskripsi. Siapa tahu kalian ada yang suka dengan wallpaper yang seperti ini. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Purple Key. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, hanya 13,5 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Mimori Touka. Dan seperti biasa untuk link downloadnya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Makanya kalian tonton video ini sampai selesai. Nanti di akhir video saya sertakan tutorial cara download link tema yang saya sertakan di kolom deskripsi. Biasanya ada yang mengeluhkan temanya nggak kompatibel ataupun nggak bisa dibuka. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple keren yang kedua.
Dan gini, ini adalah rekomendasi tema simple tembus akar yang kedua. Kalau yang ini asli nih, ini tembus akar, bahkan tembus juga hingga ke aplikasi pesan WhatsApp, dari mulai setelan, aplikasi pesan WhatsApp, semuanya dia udah tembus. Dan ini temanya memang benar-benar keren. Dan konsepnya dia simple sama seperti tema yang pertama, di sini dual mode, tapi saya lebih suka menggunakan dark mode. Oh ya, tema ini direkomendasikan oleh salah satu teman kita yang ada di grup Tele. Saya agak sedikit lupa tuh namanya. Yang penting makasih banyak banget atas rekomendasi temanya. Asli ini temanya keren banget. Dan lagi di bagian atas ini ada dua buah widget jam dan juga perakiraan cuaca. Nggak ada hari, nggak ada kalender, dan nggak ada yang lainnya. Di sini hanya ada widget jam dan juga perakiraan cuaca. Untuk widgetnya hampir mirip seperti konsepnya Google Pixel gitu. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan ini icon packnya ramai banget ya. Warnanya ada banyak banget warna di aplikasi ya. Ataupun di tema ini untuk aplikasinya. Control center pada tema ini yang pasti ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Bahkan untuk tombol clear dan juga gestur pil gestur di bagian bawah sini dia udah ada perubahan. Untuk pil gestur ini udah lebih kecil gitu dan warnanya biru gitu ya. Biru apa hijau-hijau ya. Dan oke, untuk papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan. Saya suka untuk numerik nomornya, walaupun memang kesannya agak sedikit rame, tapi di sini unik ya untuk numerik nomornya, terutama untuk fontnya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Asli ini keren banget. Bahkan untuk aplikasi pesan sistem yang biasanya jarang buat berubah, untuk tema HyperOS di sini udah ada perubahan. Untuk gestur animasi pada tema ini juga ada perubahan. Dan oke nih, ini ada tampilan untuk di bagian setelan atau setting. Di sini sih simple ya, warnanya hanya satu warna ungu gitu. Sementara untuk ikonnya dia warnanya banyak banget. Dan di bagian atas ini ada border warna kuning gitu untuk pencarian di bagian setelan. Tentang telepon, logo HyperOS di sini udah dirubah, Xiaomi HyperOS, dan di sini ada logo petirnya gitu. Dan ini logonya tembus hingga ke bagian dalam, mantap. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan hanya di bagian saturasi warnanya aja. Untuk bentuk dan juga ukuran dia masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi ini udah lumayan keren ya. Paling nggak udah ada perubahan di bagian warnanya. Dan oke nih, untuk di bagian recent app pada tema ini nih ada perubahan di bagian tombol clear. Sementara untuk di bagian jendela mengambang di atas ini nggak ada ya. Apa hanya di HyperOS saya? Apa mungkin emang seperti ini untuk dia tema di HyperOS ya? Kalau di MIUI kan biasanya ada ya opsi jendela mengambang di bagian atas ini, beberapa pilihan tool yang ada di bagian atas. Tapi untuk di HyperOS nih kok nggak ada. Ini untuk di punya saya aja atau emang seperti ini? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Dan oke, aplikasi pesan WhatsApp tema ini udah pasti tembus. Dan untuk di dalamnya sayangnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi emang udah kebanyakan dari MIUI 13.5 kayaknya kalau nggak salah dulu. Itu untuk tema-tema yang tembus di bagian aplikasi pesan WhatsApp, dia tembusnya hanya di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oh ya, untuk di bagian Google tema ini udah tembus kayaknya. Bentar, kita akan lihat untuk oh sayangnya untuk di bagian Google dia belum tembus ya. Tapi untuk di bagian sistem yang lainnya, kalkulator dia udah tembus. Oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Tampilan di bagian lock screen cukup ramai ya. Di bagian atas ini ada widget jam aja, widget jam, dan di bagian bawahnya ada lightning edge gitu, gambar petir. Dan untuk tombol apa namanya pil gestur, maksudnya fingerprint in display-nya dia ada animasinya gitu ya, ada kayak semacam gambarnya gitu. Ini keren ya. Dan kalian bisa tap 2 kali, di sini ada kontrol untuk kepemutar musik. Jadi kalian nggak harus membuka lock screen kalau ingin mengontrol musik. Cukup tampilan dari bagian lock screen aja. Kalian bisa ngetapnya selama 2 kali. Dan oke nih, buat kalian yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Edgy Odds. Ukuran file dari tema ini 22,2 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Amey Patel. Dan oke, itu tadi 2 buah rekomendasi tema simple, keren, tembus ke akar untuk HyperOS. Dan sekarang kita masuk ke cara download temanya. Dan di sini saya akan mencontohkan download temanya, bukan tema yang ini ya, karena untuk tema yang ini belum saya carikan linknya. Jadi kita akan cari tema yang lain yang udah pernah kita download. Nah,
Di sini ada beberapa tema, ada God Bless, ada Dark Sky, dan di sini ada Reliaux. Dan Reliaux ini untuk tema MIUI. Dan kita akan coba download tema yang ini. Dan kalian bisa copy untuk tema yang ada di bagian kolom deskripsi. Kalian salin aja. Kemudian kalian buka via browser ya, seperti ini. Ini tampilan untuk via browser. Kalian bisa mengunduhnya dari Play Store. Kita tempelkan aja di bagian sini. Kemudian klik di bagian cari. Nah, di sini izinkan situs web untuk membuka tema. Nah, kalau seperti ini kita ulang aja. Nah, kita oke-kan aja. Nah, maka secara otomatis nanti temanya akan terbuka. Dan mungkin itu tutorialnya, dan untuk reviewnya seperti itu aja. Kalian bisa menulisnya di kolom komentar pendapat kalian. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.